Terkadang sahabat terbaik bukan orang yang selalu ada untuk kita, tapi bisa jadi yang sebenarnya menjadi sahabat terbaik justru adalah orang yang selama ini menjadi rival abadi kita. Seperti hubungan Gojin dan Pak Yang Tae yang selalu ditunjukkan dengan rivalitas, namun pada kenyataannya mereka berdua ini saling peduli dan memikirkan satu sama lain. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gumawa. Nah, Suyeon yang datang menemui Sina mengajaknya untuk berbicara empat mata di mobilnya. Dan Sina yang tanpa menaruh curiga sedikit pun mengikutinya sampai akhirnya tiba-tiba Sina pingsan di bekap dan tersadar di rumahnya Suyeon. Tak lama kemudian di rumah Sina Gojin datang, tapi Oki mengatakan bahwa Sina baru saja pergi bersama seorang wanita. Gojin pun bergegas ke tempat di mana Suyeon berada sambil meminta tolong Oki untuk nelpon kepolisian karena takut terjadi sesuatu nantinya. Gojin pun tiba di tempat yang sudah dijanjikan dan ia tercengang bahwa wanita yang ada di hadapannya saat ini adalah Nasuya. Suyeon langsung mengingatkan Gojin teror-teror yang selama ini didapatnya bahwa semua itu adalah ulah dirinya. Suyeon melakukan itu karena dendamnya kepada Gojin yang tidak pernah mempercayainya. Padahal ia sudah berusaha memberikan yang terbaik dan menjadi kompeten untuk perusahaan Gojin. Scene pun masuk ke flashback di mana Suyeon mendapatkan keluhan dari orang tua murid. Suyeon menjelaskan bahwa keluhan yang disertai permintaan pengembalian dana itu tak mendasar karena sang murid sudah mendapatkan haknya untuk mendapatkan pengajaran di God Top Education. Tapi karena tak puas dan keinginannya tak disetujui Suyeon, orang tua murid itu pun menjebak Suyeon dengan menulis hate speech di kolom sosial God Top Education. Bahkan ucapannya itu terbilang sadis karena sampai menuduh Suyeon berbuat mesum dengan para muridnya sendiri. Nah, dari kejadian ini bukannya mengecek terlebih dahulu kebenaran kasus tersebut, Gojin malah dengan tangan dingin memecat Suyeon begitu saja dari jabatannya sebagai seorang pengajar. Dan sejak saat itu Suyeon malah lebih dendam kepada Gojin yang malah tak mempercayai dan membantunya ketimbang dendam kepada orang yang telah memfitnahnya. Kemudian setelah mengatakan itu, Suyeon berusaha melompat dari atas gedung yang dimaksudkan untuk membuat Gojin trauma dan juga merasa sangat bersalah ketika melihat dirinya meninggal di depan matanya. Gojin pun langsung berlari untuk menyelamatkan Suyeon, namun sayang ia yang menggenggam tangan Suyeon justru ikut terjatuh ke bawah. Tiba-tiba Gojin tersadar di rumah sakit. Sina menjelaskan kalau rupanya Gojin selamat berkat Oki yang tepat waktu menelpon kepolisian yang ketika itu langsung menempatkan matras di bawah gedung. Nah, sejak kejadian itu Gojin malah terlihat makin depresi karena ia mengingat betapa jahatnya ia dulu dan betapa banyak rasa sakit yang ia dapatkan. Sampai-sampai dulu ia pernah hampir bunuh diri karena banyak masalah yang dialaminya. Tapi kini untunglah ada Sina yang selalu berada di sisinya untuk memberikannya semangat dalam berbagai keadaan Gojin. Tidak hanya itu, untuk melepaskan rasa bersalah Gojin selama ini, Sina juga berinisiatif mempertemukan Gojin dengan para pembencinya agar Gojin meminta maaf atas segala kesalahannya dulu. Dan yang paling spesial tentu permintaan maafnya kepada Suyeon, karena menurutnya keadaan Suyeon mirip dengannya dulu, di mana ia jatuh ke titik paling terendah lalu mencoba bunuh diri. Ternyata dalang dibalik kematian dari Oh Sehi, adik dari Segi, adalah sekretaris Jo. Karena dia merupakan mantan kekasih Sehi, dan dia juga sempat bekerja sebagai instruktur di perusahaan Master Education, tempat yang sama seperti Sehi dan Gojin bekerja dulu. Sekretaris Jo jugalah yang menyulut dendam di hati Segi, di mana dia mengedit rekaman suara dari percakapan Gojin dan Sehi, yang membuat percakapan tersebut seakan Gojinlah yang salah, lalu mengirim rekaman itu kepada Segi agar Segi berapi-api ingin membalaskan dendam. Kemudian mengenai Segi yang datang di hari tabrak lari Gojin, ternyata adalah ulah dari sekretaris Cho yang ketika itu mengirim pesan anonim kepada Segi agar menyaksikan kematian Gojin di vilanya. Di sisi lain, berbagai serangan bertubi-tubi menghantam God Top Education, bahkan kepada mantan pegawainya. Dari mulai Pak Kim yang diperiksa atas kasus membeli bocoran ujian, lalu Nona Michelle yang diancam catatan akademis palsunya, sampai sang mantan Pak Gong yang gagal mendapatkan acaranya karena ada yang membocorkan masa lalunya. Dan tak berhenti sampai di situ, perusahaan God Top juga tiba-tiba kehilangan pendanaan keuangan dan hutang perusahaan dimajukan tenggat pembayarannya oleh bank. Nah, bank melakukan itu juga bukan atas kehendaknya, melainkan didesak oleh grup Gunil, di mana grup ini adalah perusahaan ayah dari Baek Soo-young. Di balik dua orang yang seperti kucing dan anjing, ternyata ada hubungan dekat di balik rivalitas Pak Yang Tae dan juga Gojin. Yang Tae menjelaskan alasannya membantu Gojin dalam rapat para investor
ialah karena ia tidak tega Gojin jatuh lagi seperti 12 tahun silam. Gojin pun meminta tolong kepada Yang Tae, yang membuat pria itu akhirnya membocorkan rahasia alasan mengapa Gojin terdesak saat ini. Yang Tae bercerita bahwa sebenarnya dulu ia sangat ingin menyekolahkan Gojin di universitas ternama setelah melihat kepintarannya. Tapi sayang dia pun didesak dan diancam oleh Gunil Group agar menjatuhkan Gojin ke titik paling rendah dengan membocorkan catatan akademis Gojin, atau kalau tidak otoritas pajak dan kejaksaan akan menghancurkan Park Yang Tae. Dan semua akar permasalahan itu berasal dari Gojin yang memacari Suyong, dan ayah Suyong sangat membenci hubungan mereka, bahkan ingin membunuh Gojin. Tapi saat itu Gojin masih belum menyadari siapa Suyong. Hingga dari perkataan Park Yang Tae ini, akhirnya Gojin pun sadar kalau alasan mengapa Suyong meninggalkannya semua ialah demi menyelamatkan dirinya dari kejahatan ayahnya. Gojin pun langsung mendatangi Suyong dan dia meminta maaf karena baru tahu semuanya setelah belasan tahun. Bahwa sebenarnya ketika itu Suyong berbohong dan dalam hati terdalamnya sangat memperdulikan Gojin walaupun menyakitkan. Gojin juga meminta maaf karena telah menaruh dendam pada Suyong selama ini karena salah paham atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Gojin menemukan siapa pria yang ada di rekaman CCTV di hari kejadian tabrak lari dirinya, yakni teman satu pekerjaannya dulu ketika berada di Master Education. Saat itu sekretaris Cho yang masih menjadi seorang pengajar selalu mendapat ranking paling bawah dibanding pengajar-pengajar yang lain. Hal itu membuatnya kesal ditambah rasa irinya kepada Gojin yang karirnya sangat cemerlang padahal merupakan pegawai baru di sana. Sekretaris Cho yang merupakan pacar dari Sehi ini pun memiliki ide untuk meminta tolong kepada wanita itu mencuri panduan belajar yang dibuat oleh Gojin. Ia beranggapan Gojin tidak akan menaruh curiga padanya karena Sehi berbeda bidang pelajaran dengan Gojin. Tapi sayang dugaannya salah karena malam itu Gojin berhasil memergoki Sehi yang sedang mencuri panduannya. Ketika itu Gojin berbicara empat mata dengan Sehi dengan merekam seluruh pembicaraan mereka, di mana dalam pembicaraan itu Gojin meminta Sehi untuk memberitahunya siapa yang menyuruh Sehi mencuri panduan miliknya, agar Gojin bisa menghukum orang tersebut dan membuat orang itu tidak akan bisa lagi masuk dunia pekerjaan di dunia pendidikan. Tapi karena tak ingin pacarnya kenapa-kenapa, Sehi memutuskan bungkam dan Gojin memberikan waktu 1 hari untuk Sehi membawa orang itu mengaku dan meminta maaf kepadanya. Sehi pun langsung memohon kepada pacarnya agar lebih baik menemui Gojin meminta maaf. Tapi pengajar Cho atau sekretaris Cho ini malah tetap ingin mempergunakan panduan belajar yang telah ia curi untuk melamar ke tempat pekerjaan yang lebih baik. Bahkan dengan teganya, pria ini pun menyuruh Sehi agar mengaku sebagai pencurinya, lalu memutuskan hubungan dengan Sehi sembari menghina Sehi sebagai orang kelas 3 seperti dirinya. Jelas perlakuan jahat tersebut pada akhirnya membuat Sehi depresi dan dia pun melompat bunuh diri. Dan kematian itu malah pada akhirnya digunakan oleh pria brengsek ini untuk memfitnah Gojin kepada Segi. Segi yang diantar sekretaris Cho dalam pekerjaannya tidak sengaja menemukan ponsel adiknya di laci dashboard mobil pria itu. Setelah mengecek isi ponselnya, Segi pun langsung menemui Gojin dan dia mempertanyakan mengapa isi rekaman dalam ponsel itu berbeda dengan rekaman yang ia dapat dari orang misterius. Karena dalam rekaman itu jelas Gojin menyalahkan orang yang menyuruh Sehi, bukannya menyalahkan Sehi hingga membuat Sehi bunuh diri. Lalu di sisi lain, Park Yang Tae menemui Suyong untuk menegaskan bahwa kini dirinya di pihak Gojin. Ia meminta Suyong maupun ayahnya untuk berhenti menekan Gojin karena ia kasihan kepada Gojin yang telah merana hidupnya sejak dulu, bahkan pernah mencoba bunuh diri. Dan mendengar fakta tersebut membuat Suyong bertanya-tanya kalau mungkinkah dia telah gagal melindungi Gojin atau ayahnya melanggar janji tetap mengganggu Gojin. Kemudian Shin memperlihatkan Gojin yang mengantar Shina pulang, namun Gojin langsung bergegas pergi setelah mendapatkan pesan misterius. Lalu ketika di parkiran, tiba-tiba sekretaris Cho ada di belakangnya dengan tatapan penuh dendam, dan Gojin pun memanggilnya dengan nama lengkap atau nama aslinya yakni Jo Jong-ah. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini.